Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para pengguna data yang budiman, selamat berjumpa kembali dengan kami BPS Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka rilis berita resmi statistik edisi Jumat 1 Desember 2023. Ada beberapa indikator utama yang akan kami sampaikan pada hari ini. Pertama adalah indeks harga konsumen. Nanti akan kita lihat apakah terjadi deflasi atau inflasi, khususnya pada kondisi November 2023. Kemudian indikator yang kedua adalah terkait nilai tukar petani kondisi November 2023. Kemudian indikator jasa akomodasi, ini menyangkut keadaan Oktober 2023. Lalu indikator jasa transportasi, juga kondisi Oktober 2023. Dan indikator perdagangan luar negeri, ya, kondisi Oktober 2023. Serta ada satu tambahan indikator yang akan kami rilis secara khusus, yaitu indeks pembangunan manusia kondisi tahun 2023. Baik, kita menginjak pada indikator pertama, yaitu indeks harga konsumen kondisi November 2023. Sebelum saya menyampaikan seberapa besar perubahan harga yang terjadi pada kondisi November 2023, maka ada baiknya saya akan sampaikan beberapa catatan peristiwa yang terjadi sepanjang November 2023. Pertama, terkait komoditi beras dan cabai rawit. Pengaruh musim dan fenomena iklim El Nino ternyata telah menyebabkan kenaikan harga beras dan cabai rawit. Ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Tengah, tetapi juga di hampir seluruh wilayah Indonesia. Kemudian yang kedua, baru-baru ini pemerintah daerah Kalimantan Tengah dipercaya menjadi tuan rumah kegiatan Event Union Cyclist International atau UCI, ya, mountain bike yang diadakan di Kota Palangkaraya. Dan kegiatan ini dihadiri oleh banyak negara, jadi sifatnya internasional. Lalu yang ketiga, terkait komoditi ikan, khususnya ikan nila dan ikan gabus. Terjadi kenaikan harga ikan gabus dan nila, ya. Ini disebabkan masih adanya kekurangan pasokan, ya, khususnya sejak terjadi pada bulan Oktober yang diakibatkan oleh faktor kemarau yang cukup panjang. Untuk komoditi emas perhiasan juga terdapat catatan khusus, yaitu terkait kenaikan harga emas dunia yang mencapai level tertinggi yang terjadi sejak 6 bulan terakhir ini. Nah, ini tentu turut memberi andil terhadap besaran inflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah. Komoditi lain yang juga mempengaruhi inflasi kita adalah penyesuaian harga BBM. Pemerintah telah menurunkan harga BBM non subsidi khususnya untuk jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dex Lite, dan Pertamina Dex per 1 November 2023. Kemudian yang terakhir, catatan yang juga penting disampaikan adalah Bank Indonesia telah mempertahankan BI 7-day reserve repo rate, ya, B17DRR sebesar 6% sejak 19 Oktober 2023 yang lalu. Tentu peristiwa yang terjadi ini sedikit banyak mempengaruhi, ya, besaran inflasi atau deflasi yang terjadi di Kalimantan Tengah.
Nah, dalam mengamati perubahan harga ini, sepanjang bulan November kami telah mencatat fenomena harga yang terjadi terhadap lebih dari 300 komoditi, terutama di kota Palangkaraya dan Sampit. Maka berdasarkan hasil hitungan terhadap perubahan harga komoditi tersebut, inflasi November 2023 secara gabungan ya dari dua kota inflasi tadi adalah sebesar 0,23%. Jika kondisi harga tersebut dibandingkan dengan keadaan Desember 2023 atau disebut inflasi tahun kalender, maka inflasi gabungan tahun kalendernya sebesar 2,33%. Dan jika dibandingkan dengan kondisi bulan November 2022 atau inflasi tahun ke tahun, maka tercatat sebesar 2,58%. Secara rinci, dari dua kota inflasi yang ada di Kalimantan Tengah ini, pertama adalah kota Palangkaraya. Pada inflasi November ya, mantumannya sebesar 0,25%, sementara inflasi tahun kalendernya 2,36% dan inflasi tahun ke tahunnya 2,58%. Sementara untuk kota Sampit ya, mantumannya atau kondisi Novembernya sebesar 0,17%, di mana inflasi tahun kalendernya sebesar 2,28% dan inflasi tahun ke tahunnya 2,57%. Berikut saya sampaikan grafik perkembangan inflasi gabungan ya. Gambar yang sebelah kiri menunjukkan perkembangan inflasi bulanan, sementara grafik yang sebelah kanan itu adalah perkembangan inflasi tahun ke tahun. Kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kiri yang berwarna hijau itu adalah kondisi 2023, yang berwarna kuning kondisi 2022 dan berwarna biru kondisi 2021. Kalau kita lihat gerakan pola perkembangan grafik yang berwarna hijau yaitu tahun 2023 itu lebih mirip dengan pergerakan grafik yang berwarna biru ya kondisi 2021, di mana pada kondisi November ini lebih rendah dibanding kondisi sebelumnya. Nah, sementara pada kondisi 2000 Desember 2021 ya itu akan meningkat lagi. Nah, mudah-mudahan tidak demikian dengan kondisi 2023. Nah, tetapi tentu ini sangat tergantung dari perkembangan harga yang ada ya. Karena kita tahu bersama bulan Desember adalah bulan banyak hari raya ya, ada Natal, Tahun Baru. Sementara beberapa komoditi utama ya, terutama beras dan cabai itu juga masih menunjukkan angka yang belum menurun ya. Tentu ini sedikit banyak akan mempengaruhi besaran inflasi yang terjadi di bulan Desember nanti. Sementara pada grafik yang sebelah kanan ini adalah menunjukkan perkembangan kondisi inflasi tahunan ya, di mana gerakan inflasinya itu dibandingkan dengan kondisi bulan yang sama tahun sebelumnya. Kalau kita perhatikan grafik yang berwarna hijau yaitu tahun 2023, kecenderungannya terus mengalami penurunan sejak Januari sampai November ini. Ya, mudah-mudahan dengan perkembangan harga yang lebih terkendali di Desember nanti, grafiknya tidak berubah polanya mengalami kenaikan yang signifikan. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berusaha ya untuk bagaimana kita mampu mengendalikan harga agar kemampuan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini adalah potret inflasi menurut pengeluaran ya di Kota Palangkaraya. Ya, kalau kita perhatikan menurut kelompok pengeluaran, dari 11 kelompok pengeluaran pada kondisi November 2023 ini, kelompok makanan
minuman dan tembakau, lalu kelompok transportasi, dan kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya adalah kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi relatif lebih tinggi dibanding kelompok pengeluaran lainnya. Ada dua kelompok pengeluaran yang pada November ini mengalami deflasi, yaitu pakaian dan alas kaki, serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga. Pada November ini, inflasi di kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,66%. Nah, kalau kita perhatikan andilnya, ya, di mana inflasi umum Kota Palangkaraya sebesar 0,26%, maka andil kelompok ini sebesar 0,20%. Jadi cukup tinggi andilnya. Lalu bagaimana dengan transportasi dan perawatan pribadi dan jasa lainnya yang juga mengalami inflasi cukup tinggi? Untuk transportasi, pada November ini mengalami inflasi 0,56% dengan andil 0,06%. Sementara untuk pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,66% dengan andil 0,04%. Sisanya pada kelompok pengeluaran lainnya relatif ya mengalami inflasi yang tidak terlalu tinggi sehingga memberi andil yang juga relatif kecil. Lalu bagaimana dengan kondisi di Sampit ya? Dari 11 kelompok pengeluaran ada dua kelompok pengeluaran yang inflasinya relatif lebih tinggi dari yang lain. Pertama adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Pada November ini mengalami inflasi 0,40% dengan andil 0,15% dari total inflasi umum di Sampit yang sebesar 0,17%. Kemudian untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami inflasi 0,61% dengan andil 0,04%. Pengeluaran lainnya relatif lebih kecil ya dibanding dua kelompok pengeluaran ini, bahkan kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga itu mengalami deflasi 0,02% dan kelompok transportasi juga mengalami deflasi 0,29%. Sehingga dengan relatif kecilnya inflasi yang dialami oleh kelompok pengeluaran di luar makanan dan perawatan pribadi, andilnya terhadap inflasi yang terjadi pada bulan November di Kota Sampit juga relatif lebih kecil ya dibanding dua kelompok pengeluaran yang tadi. Ini adalah andil komoditi utama ya di dua kota inflasi. Yang pertama di Palangka ya. Dari komoditi yang harganya mengalami kenaikan di bulan November, ada 5 komoditi yang andilnya relatif paling besar karena kenaikan harganya memang cukup tinggi. Pertama, cabai rawit ya. Cabai rawit ini harganya mengalami kenaikan sampai 34% lebih di Palangkaraya. Sehingga dalam andilnya terhadap inflasi sebesar 0,09% ya. Dari inflasi umum Kota Palangkaraya yang sebesar 0,26%. Yang kedua, angkutan udara ya. Angkutan udara ini mengalami kenaikan tarif sebesar 5,35%. Namun karena angkutan udara memiliki penimbangan yang juga cukup tinggi, maka komoditi ini memberi andil sebesar 0,08% terhadap inflasi. Kemudian beras ya. Beras mengalami kenaikan harga lebih dari 1%, dan ini juga termasuk komoditi yang memiliki penimbang cukup besar terhadap konsumsi masyarakat di Palangkaraya. Maka beras juga memberi andil yang cukup besar 0,07%. Kemudian ikan gabus ya. Ini juga komoditi ikan yang relatif mengalami kenaikan, memberi andil 0,05%. Dan emas perhiasan yang harganya juga mengalami kenaikan pada level yang tertinggi ya, sehingga ini juga memberi andil cukup besar 0,04%.
Tidak semua komoditi mengalami kenaikan harga, ya, walaupun mengalami inflasi, tetapi tetap saja ada komoditi yang harganya menurun pada kondisi November ini. Dari beberapa beberapa komoditi yang harganya menurun, ada 5 komoditi yang memberi andil penurunan cukup tinggi sehingga mampu menahan inflasi yang terjadi di Palangkaraya. Beberapa komoditi dimaksud antara lain adalah kacang panjang. Kacang panjang harganya turun sehingga memberi andil minus 0,04%. Lalu bensin, ya, karena ada kebijakan penurunan harga terhadap BBM non subsidi hingga memberi andil minus 0,02%. Lalu bahan bakar rumah tangga, ini gas, ya, gas LPG, juga harganya relatif mengalami penurunan sehingga memberi andil minus 0,01%. Sawi hijau juga begitu, memberi andil minus 0,01%, dan ikan layang atau ikan benggol itu memberi andil minus 0,01%. Lalu bagaimana dengan potret di Kota Sampit, ya? Beberapa komoditi yang harganya naik, ya, tercatat diantaranya adalah beras, cabai rawit, ikan nila, emas perhiasan, ikan gabus, dan beberapa komoditi lain. Cuma memang ada 5 yang sumbangannya relatif paling tinggi. Ya, pertama beras, ya. Di Sampit harga beras rata-rata naik lebih dari 2%, ya, selama November ini. Karena juga memiliki penimbang yang cukup tinggi terhadap konsumsi masyarakat, maka andil komoditi beras terhadap inflasi Kota Sampit yang sebesar 0,17% adalah 0,09%. Begitu juga cabai rawit, ya, naik sampai 21% lebih. Ini memberi andil cukup tinggi 0,09%. Lalu ikan nila, ya, ini juga cukup tinggi, ya, naiknya hampir 6%, sehingga memberi andil 0,06%. Kemudian emas perhiasan itu harganya cukup tinggi, ya, naik hampir 2%, memberi andil 0,04%. Dan ikan gabus nih, ya, jadi sama dengan di Palangka, ini harganya naik sehingga memberi andil positif 0,02%. Kemudian dari beberapa komoditi yang turun harganya sehingga memberi andil negatif, diantaranya adalah ikan tongkol, ya, atau ambu-ambu. Ini memberi andil minus 0,11%. Bensin, ya, terutama karena turunnya harga BBM non subsidi, memberi andil minus 0,04%. Timun memberi andil minus 0,03%. Semangka memberi andil minus 0,02%, dan kacang panjang memberi andil minus 0,01%. Kalau dibandingkan dengan kota-kota lain di Pulau Kalimantan, maka inflasi yang terjadi di Palangkaraya dan Sampit sesungguhnya relatif moderat, ya. Artinya inflasi yang terjadi di Sampit dan Palangkaraya bukanlah inflasi yang tertinggi di Pulau Kalimantan, karena inflasi tertinggi terjadi di Banjarmasin sebesar 0,81%. Sementara ada juga kota yang mengalami deflasi di Kalimantan, khususnya adalah Singkawang, deflasi 0,01%. Kota-kota lain, ya, ada yang di atas Sampit dan Palangkaraya, ada juga yang di bawah. Yang inflasinya di atas Sampit dan Palangkaraya itu diantaranya Tanjung Selor, Tarakan, Samarinda, Balikpapan, dan Tanjung. Sementara yang inflasinya di bawah inflasi Sampit dan Palangkaraya itu adalah Pontianak, Kota Baru, dan Sintang di Kalimantan Barat. Kemudian kita menginjak pada indikator yang kedua, yaitu nilai tukar petani kondisi November 2023. Berdasarkan hasil pantauan terhadap berbagai komoditi di pedesaan, ya, dan hasil produk pertanian, maka nilai tukar petani Kalimantan Tengah kondisi November 2023 tercatat sebesar 119,99. Nah, ini jika dibandingkan dengan kondisi Oktober 2023 mengalami peningkatan 1,89% poin.
Hal yang menyebabkan kenaikan nilai tukar petani adalah adanya kenaikan indeks yang diterima petani. Ya, indeks yang diterima petani lebih tinggi dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani. Jadi indeks harga yang diterima petani itu naik sebesar 2,10%. Nah, ini terutama disebabkan oleh naiknya harga-harga komoditi di level produsen ya, terutama untuk komoditi kelapa sawit, cabai rawit, gabah. Sementara untuk indeks yang dibayar petani walaupun mengalami kenaikan, tapi kenaikannya tidak lebih tinggi dari indeks harga yang diterima petani. Nah, kenaikan harga yang dibayar petani ini lebih disebabkan oleh beberapa komoditi yang biasa dikonsumsi oleh petani, yaitu gula pasir, bawang merah, dan cabai rawit yang memang juga mengalami kenaikan di pasar-pasar pedesaan. Dari 5 subsektor yang ada di sektor pertanian, 4 subsektor mengalami peningkatan nilai tukar petaninya dan 1 mengalami penurunan. Dari 4 subsektor yang mengalami peningkatan nilai tukar petani diantaranya adalah tanaman pangan ya. Ini sudah lama subsektor tanaman pangan ini berada di bawah 100. Nah, pada bulan November ini nilai tukar subsektor tanaman pangan mengalami peningkatan dari 99,75 menjadi 100,65. Nah, kenaikan nilai tukar petani di subsektor tanaman pangan ini lebih disebabkan karena naiknya harga gabah ya, dimana kebetulan bulan November ini juga bukan bulan panen ya, sehingga memang harga gabah di level petani karena suplainya yang relatif terbatas, maka naik harga produsennya sehingga untuk November ini mengalami peningkatan nilai tukar. Begitu juga di horti ya, adanya kenaikan harga terutama cabai rawit, cabai merah ya, sawi, dan beberapa komoditi lain. Nilai tukar petani subsektor hortikultura juga naik dari 113,27 menjadi 114,04, naik 0,7%. Untuk subsektor tanaman perkebunan rakyat ya, juga mengalami peningkatan dari 131,26 menjadi 134,86. Nah, ini juga disebabkan oleh naiknya harga tandan buah segar ya, kelapa sawit ya, sehingga ini mendongkrak nilai tukar petani pada subsektor tanaman perkebunan rakyat. Begitu juga subsektor perikanan ya, pada November ini mengalami peningkatan nilai tukar dari 93,60 menjadi 93,97. Peningkatan nilai tukar petani pada subsektor perikanan juga dialami baik nelayan tangkap ya maupun para peternak ikan ya, budidaya ikan ya, yang keduanya juga mengalami peningkatan nilai tukar petani. Dari seluruh subsektor di pertanian, satu-satunya yang nilai tukarnya mengalami penurunan adalah subsektor peternakan ya. Ini karena memang harga hasil ternak turun ya, baik daging babi, sapi ya, telur ayam juga turun, sehingga nilai tukar petaninya turun dari 102,26 di Oktober 2023 menjadi 102,24 di November 2023. Kalau konsumsi untuk kebutuhan rumah tangga dari para petani tidak diperhitungkan ya, artinya perbandingan hanya dilakukan terhadap indeks yang dibayar untuk kebutuhan biaya produksi dan barang modal, maka kita akan memperoleh indikator yang namanya nilai tukar usaha pertanian. Pada November 2023 ini nilai tukar usaha pertanian atau NTUP Kalimantan Tengah sebesar 121,30. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya yaitu Oktober 2023 mengalami peningkatan 2,13%. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di nilai tukar petani, bahwa kenaikan nilai tukar usaha pertanian pun lebih disebabkan oleh naiknya harga yang diterima petani ya, 2,1% tadi terhadap perubahan indeks harga yang dibayar petani.
ya, khusus untuk eh, kebutuhan produksi dan barang modal yang pada bulan November ini justru mengalami penurunan 0,03%. Jadi indeks yang dibayar naik, sebaliknya indeks yang diterima naik, sebaliknya indeks yang dibayar justru turun, sehingga memang kenaikannya relatif tinggi ya untuk NTUP kita. Polanya sama dengan nilai tukar petani. Untuk NTUP ada 4 subsektor yang juga mengalami peningkatan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, dan perikanan. Sementara subsektor peternakan mengalami penurunan ya, yang 4 naik, yang 1 turun. Tanaman pangan naik dari 103,07 menjadi 104,25. Hortikultura naik dari 116,02 menjadi 116,97. Tanaman perkebunan rakyat naik dari 130,9 menjadi 134,86. Perikanan naik dari 93,47 menjadi 94,07. Dan sebaliknya peternakan turun dari 103,73 menjadi 103,72 di bulan November 2023 ini. Ini adalah perbandingan indeks harga yang diterima dengan yang dibayar ya. Grafik yang sebelah kiri menggambarkan pola perkembangan indeks harga yang diterima petani dari Januari 2021 sampai November 2023. Sementara grafik yang sebelah kanan menggambarkan perkembangan harga yang dibayar petani sepanjang tahun 2023 ya. Nah, kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kiri yang berwarna hitam itu adalah kondisi 2023, berwarna biru kondisi 2022, dan berwarna merah kondisi 2021. Jadi grafik yang berwarna hitam ini juga relatif ya, mengalami fluktuasi. Di awal tahun sempat naik sampai bulan April, kemudian turun sampai September, dan naik lagi Oktober November ini ya. Mudah-mudahan dengan mulai lancarnya distribusi ini juga akan mempengaruhi nilai tukar petani ya, terutama indeks yang diterima petani. Demikian juga dengan indeks yang dibayar, ini sangat dipengaruhi oleh faktor harga-harga, terutama yang dikonsumsi petani maupun yang terkait dengan biaya produksi dan pembentukan barang modalnya. Jadi tentu fluktuasi ya, dinamika harga yang terjadi di pasar sedikit banyak juga mempengaruhi baik terhadap indeks yang diterima petani maupun terhadap indeks yang dibayar petani. Ini adalah perbandingan nilai tukar petani di 5 provinsi di Pulau Kalimantan ya. Dari 5 provinsi hampir semua mengalami kenaikan nilai tukar petaninya, kecuali Kalimantan Utara ya yang turun. Jadi Kalimantan Barat naik ya 1,63% ya, dengan NTP sebesar 141,78. Lalu Kalimantan Timur naik 0,73% dengan NTP sebesar 130,17. Kalimantan Selatan naik 0,73% dengan nilai tukar petani sebesar 112,37. Kalimantan Tengah naik 1,89% dengan nilai tukar petani 119,99, dan Kalimantan Utara turun 0,23% dengan nilai tukar petani sebesar 111,66. Kemudian kita menginjak pada indikator jasa akomodasi kondisi Oktober 2023. Berdasarkan hasil pantauan di hotel-hotel yang berada di Kalimantan Tengah, baik hotel bintang maupun non-bintang, maka kita akan bisa memperoleh indikator yang namanya tingkat penghunian kamar ya, atau TPK. Pada Oktober 2023 ini, TPK hotel bintang ya di Kalimantan Tengah tercatat sebesar 56,28%. Kalau dibandingkan dengan kondisi September 2023, TPK-nya naik ya 5,41 poin, tetapi dia turun 1,46 poin jika dibandingkan kondisi bulan yang sama tahun 2022. Nah, sementara untuk hotel non bintang
pada Oktober 2023 ini tercatat ya TPK-nya tercatat sebesar 20,87%, turun dibanding kondisi September 2023 sebesar 0,48 poin, juga turun dibanding Oktober 2022 sebesar 1 poin. Jadi kalau kita perhatikan lebih rinci di masing-masing kelas hotel, memang umumnya hotel bintang mengalami kenaikan tingkat hunian kamar ya, kecuali untuk bintang 4 sedikit turun. Sementara untuk hotel non bintang, hampir seluruh kelas hotel mengalami penurunan TPK, kecuali kelas hotel non bintang yang memiliki kamar tidur lebih dari 40 kamar gitu ya. Jadi memang kondisi November ini relatif tidak terlalu baik bagi hotel non bintang, walaupun cukup baik bagi hotel bintang gitu ya. Ini adalah grafik ya yang menggambarkan perkembangan jumlah tamu ya. Grafik yang sebelah kiri menunjukkan perkembangan jumlah tamu domestik yang menginap di hotel, sementara yang sebelah kanan adalah perkembangan tamu asing yang menginap di hotel. Ya, grafik yang berwarna biru, yang berwarna hijau menunjukkan kondisi 2023, berwarna biru kondisi 2022, dan berwarna kuning kondisi 2021. Jadi kalau kita perhatikan grafik yang berwarna hijau di garis yang berwarna hijau pada grafik yang sebelah kiri, tamu domestik kita pada Oktober 2023 ini sebanyak 97.989 orang. Jadi kalau dibandingkan dengan kondisi bulan lalu ya, bulan September 2023 naik 1,48%. Tetapi jika dibandingkan kondisi bulan yang sama tahun lalu atau YOY, turun 18,77%. Sementara tamu asing yang menginap di hotel pada Oktober 2023 ini sebanyak 521 orang. Nah, ini turun jauh ya dibanding kondisi September 2023 ya, turun 26,10%. Memang kondisi Oktober 2023 ini belum mencatat event kegiatan UCI ya, balap sepeda internasional, karena UCI dilakukan di bulan November. Jadi untuk kondisi Oktober tentu potretnya belum terlihat. Lanjut, kita masuk ke indikator jasa transportasi ya, kondisi Oktober 2023. Pertama terkait transportasi udara ya. Kalau ini saya sajikan grafik perkembangan frekuensi penerbangan ya, di mana pada Oktober 2023 ini ada 922 frekuensi penerbangan baik yang datang maupun yang berangkat ya, dari Kalimantan Tengah. Nah, ini turun frekuensinya kalau dibanding bulan lalu, turun 4,06% ya, dari 961 frekuensi penerbangan menjadi 922 di Oktober. Begitu juga kalau dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, turun 17,09% ya. Ya, sepanjang Januari Oktober frekuensi penerbangan Kalimantan Tengah turun 5,67%. Jadi memang tentu ini mempengaruhi ya nilai tambah yang terbentuk di subsektor angkutan udara. Nah, bagaimana dengan jumlah penumpang yang diangkut ya? Pada Oktober 2023 ini ada 94,76 ribu orang ya, yang diangkut, baik yang datang maupun yang berangkat. Yang datang itu tercatat sebesar 48.105 orang, sementara yang berangkat 46.654 orang. Jadi boleh dibilang hampir sama ya. Tetapi kalau dilihat perkembangannya ya, secara total turun 1,21%, walaupun yang datang ya dibanding bulan lalu naik 1,56%. Jadi penurunan lebih terjadi pada penumpang berangkat ya, turun 3,91% dibanding bulan sebelumnya.
Tetapi kalau dibanding bulan yang sama tahun lalu secara total naik 8,49%. Begitu juga secara kumulatif Januari Oktober 2023 dibanding Januari Oktober 2022 naik 10,49%. Sementara untuk barang yang diangkut ya tercatat 1,34 ribu ton ya. Ini juga mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya, naik 1,44%. Begitu juga dibanding kondisi yang sama tahun lalu, naik 29,19%. Dan bahkan secara kumulatif naik 14,49%. Ada dua golongan barang ya yang biasanya diangkut oleh maskapai angkutan udara ya, yaitu barang milik penumpang dan barang yang diperdagangkan ya. Jadi barang bagasi miliknya penumpang dan barang titipan ya, dagangan gitu ya, yang bukan milik penumpang. Jadi dari seluruh barang tadi, dari 1,34 ribu ton tadi, 53,84%-nya adalah barangnya penumpang ya, sementara 46,16% itu merupakan barang yang sifatnya bisnis gitu ya. Nah, biasanya memang ada beberapa pelabuhan udara yang diminati ya. Kalau untuk Kalimantan Tengah ya, baik kebutuhan angkutan barang maupun penumpang, karena pelabuhan terbesarnya ada Pelabuhan Cilikriwut di Palangkaraya, maka pelabuhan tersebut merupakan pelabuhan yang paling banyak digunakan. Yang kedua adalah Pelabuhan Iskandar Kobar ya, hampir sekitar 20-an% pengguna angkutan udara kita menggunakannya untuk baik angkutan penumpang maupun barang. Dan yang ketiga Haji Hasan di Kotim ya, Kota Waringin Timur, itu 5-6% mereka yang menggunakan jasa angkutan udara memanfaatkannya dari sana gitu ya. Lalu bagaimana dengan potret angkutan laut kita pada kondisi Oktober 2023 ini? Terdapat 778 kunjungan kapal laut ya, baik yang datang maupun berangkat. Kalau dibandingkan dengan kondisi bulan sebelumnya, yaitu September 2023, frekuensi kunjungan kapal laut ini mengalami peningkatan 0,52%. Tetapi jika dibandingkan bulan yang sama tahun lalu atau YOY-nya turun 3,83%. Secara kumulatif ya, Januari Oktober 2023 dibanding Januari Oktober 2022, frekuensi kunjungan kapal laut di Kalimantan Tengah ini mengalami peningkatan 0,95%. Sementara itu dari kunjungan kapal laut tersebut terdapat 42,19 ribu orang ya yang diangkut baik yang datang maupun berangkat. Dari 42,19 ribu orang ini, 22,27 ribu itu adalah penumpang datang dan 19,92 ribu orang penumpang berangkat. Secara total jumlah penumpang Oktober 2023 ini mengalami penurunan dibanding September 2023 ya. Tetapi kalau dibanding bulan yang sama tahun lalu naik 24,93%, sehingga secara kumulatif jumlah penumpang yang diangkut ya secara total baik datang maupun berangkat ini masih menunjukkan peningkatan sebesar 18,6%. Lalu bagaimana dengan barang yang diangkut oleh angkutan laut kita ya? Nah, ini juga sangat tergantung dari volume barang kegiatan ekspor impor. Semakin tinggi kegiatan ekspor atau impor, maka barang yang diangkut dengan kapal laut pun semakin besar gitu ya. Pada Oktober 2023 ini terdapat 1,84 juta ton ya secara volume diangkut dengan kapal laut. Nah, ini kalau dibandingkan dengan kondisi September 2023 naik sebesar 19,67%. Begitu juga jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun lalu, naik 15,58%.
walaupun secara kumulatif karena beberapa bulan belakangan ini kita mengalami penurunan ekspor, maka kumulatif Januari Oktober 2023 dibanding kumulatif Januari Oktober 2022, jumlah barang yang diangkut oleh kapal laut turun 12,40%. Nah, memang ada pelabuhan-pelabuhan yang biasanya digunakan oleh pengguna kapal laut kita untuk barang. Pelabuhan Sampit di Kotim itu paling banyak dipakai. 44% diantaranya lewat Kotim, lewat Sampit. Sementara yang lewat Kumai 41,53%. Sisanya lewat pelabuhan di Pulau Risau ya 10,63% dan pelabuhan kecil lainnya. Sementara untuk angkutan penumpangnya, pelabuhan Kumai di Kota Waringin Barat itu memang paling banyak ya dibanding Sampit ya. 69,49% penumpang angkutan laut itu berangkat atau datang melalui pelabuhan Kumai di Kota Waringin Barat. Sementara yang melalui pelabuhan Sampit di Kota Waringin Timur hanya 30,51% ya. Jadi memang ada kekhususan ya untuk angkutan laut ini ya. Ada pelabuhan-pelabuhan yang mengkhususkan diri untuk angkutan penumpang dan ada pelabuhan-pelabuhan yang lebih mengkhususkan untuk angkutan barang. Kemudian indikator berikutnya adalah perdagangan luar negeri atau ekspor import kondisi Oktober 2023. Berdasarkan hasil catatan yang kami peroleh dari pemberitahuan ekspor barang yang bersumber dari Ditjen Bea dan Cukai, pada Oktober 2023 ini nilai ekspor Kalimantan Tengah sebesar 337,64 juta US dollar. Ini mengalami peningkatan ya 59% dibanding kondisi September 2023. Tetapi jika dibanding kondisi tahun sebelumnya ya, bulan Oktober 2022, nilai ekspor Kalimantan Tengah turun 32,68%. Dan secara kumulatif ya, jadi seiring dengan barang yang diangkut lewat kapal laut tadi ya, secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Tengah juga turun ya. Januari Oktober 2023 dibanding Januari Oktober 2022, nilai ekspor Kalimantan Tengah turun 13,84%. Nah, dari total nilai ekspor sebesar 337 juta dolar tadi, ada 3 sektor ya yang merupakan komoditi andalan ya yang biasanya diekspor oleh Kalimantan Tengah. Pertama adalah sektor pertanian. Pada Oktober 2023 ini nilainya sebesar 1,17 juta US dollar. Ya, walaupun begitu ini turun ya dibanding bulan lalu, turun 68,63%. Yang kedua, sektor pertambangan ya. Ini adalah sektor yang paling banyak ya maaf, yang paling banyak menyumbang ekspor Kalimantan Tengah sebesar 218,87 juta US dollar. Bahkan dibanding kondisi September 2023, nilai ekspor komoditi pertambangan ini naik 35,94% ya, walaupun masih belum setinggi ekspor Oktober 2022. Kemudian sektor yang ketiga adalah industri pengolahan ya. Sektor ini mampu menyumbang nilai ekspor sebesar 117,60 juta US dollar. Nah, ini kalau dibandingkan September 2023 naik 146,96%. Tapi masih belum lebih tinggi dibanding Oktober 2022 ya. Jadi kalau dibanding kondisi yang sama tahun lalu, nilai ekspor dari sektor industri pengolahan turun 8%. Jadi, kalau kita bandingkan 3 sektor ini ya, sektor pertambangan memang masih merupakan andalan ya. Ekspor Kalimantan Tengah 64,82% dari total ekspor Oktober 2023 ini merupakan produk komoditi hasil pertambangan. Lalu 34,83% produk komoditi industri dan 0,35% produk komoditi pertanian. Dari seluruh komoditi ekspor yang ada,
Ada 3 komoditi utama yang biasanya diekspor ya oleh Kalimantan Tengah. Pertama batu bara. Dari 337 juta US dollar tadi, 60,30%-nya itu adalah ekspor batu bara. Ya. 18,95% itu berupa minyak kelapa sawit dan 7,58% berupa barang perhiasan ya, emas biasanya. Nah, dari total ekspor tersebut terdapat 3 negara yang merupakan penerima barang Kalimantan Tengah yang relatif paling tinggi. Pertama Jepang ya. Dari total ekspor kita, 27,84% itu diekspor ke Jepang ya. Bentuknya bisa berupa batu bara, kayu olahan, kayu lapis, hasil hutan ya, dan berbagai kerajinan ya. Kemudian yang kedua Tiongkok. 26,48% komoditi kita diekspor ke Tiongkok. Ini biasanya berbentuk komoditi batu bara, minyak kelapa sawit, lignit, biji zirconium, niobium, dan tantalum. Kemudian India juga cukup besar ya menerima komoditi ekspor Kalimantan Tengah. 16,04% diantaranya itu ke sana. Ini biasanya yang diekspor adalah batu bara, biji zirconium, niobium, dan tantalum, serta minyak kelapa sawit. Nah, dari total ekspor itu sayangnya memang kita masih sangat mengandalkan pelabuhan-pelabuhan ekspor di luar Kalimantan Tengah. Dari 337,6 juta US dollar tadi, 71,77%-nya itu diekspor lewat pelabuhan lain ya, atau nilainya sebesar 242,34 juta US dollar. Hanya 28,23% ya, atau 95,3 juta US dollar saja yang komoditinya diekspor lewat pelabuhan-pelabuhan di Kalimantan Tengah. Pelabuhan-pelabuhan di luar Kalimantan Tengah yang menjadi andalan itu pertama Banjarmasin ya. Ya, dari total 242 yang diekspor lewat pelabuhan lain, itu Banjarmasin itu porsinya 65% sendiri. Kemudian Satui juga cukup besar ya, 12,33% ya, masih di Kalimantan Selatan. Surabaya ya, Juanda ya, itu juga cukup tinggi, dan beberapa pelabuhan lain. Sementara yang melalui pelabuhan di Kalimantan Tengah seperti yang saya sampaikan pada indikator jasa transportasi tadi ya, Pelabuhan Kumai, ya, Pangkalan Bun, Sampit itu masih jadi andalan ya. Terutama Kumai ya, karena memang ini lebih diperuntukkan untuk pelabuhan barang gitu ya. Ini adalah potret ekspor Kalimantan ya. Secara kumulatif ya, potret grafik yang sebelah kiri ini menunjukkan nilai ekspor, sementara yang sebelah kanan ini kontribusinya ya terhadap total ekspor gitu ya. Kita perhatikan grafik yang sebelah kiri ya, secara kumulatif total nilai ekspor kita memang menurun ya dibanding tahun lalu ya, dimana grafik biru tinggi batangnya lebih rendah dibanding grafik yang berwarna kuning ya gitu. Ini terjadi karena adanya penurunan ekspor di 2 sektor ya, pertambangan dan industri ya. Pertambangan turun ya secara kumulatif 14%, industri turun 11%. Hanya pertanian yang naik ya. Tetapi nilai ekspor pertanian sayangnya memang belum setinggi ekspor pertambangan dan industri. Sementara di grafik yang sebelah kanan ini juga menunjukkan kontribusi ya ekspor Kalimantan Tengah ya untuk kondisi Januari Oktober 2022 dan 2023. Jadi kalau kita perhatikan grafik yang paling tinggi itu adalah kontribusi sektor pertambangan ya. Ya, kontribusinya paling tinggi ya di 2023 sampai 79,76% ya. Berbeda sedikit dengan kondisi 2022. Dan ini memang secara tradisional
sektor ini memberi sumbangan yang paling tinggi terhadap ekspor Kalimantan Tengah. Kedua adalah industri ya, sekitar 19% gitu ya. Perubahannya juga tidak terlalu jauh. Dan yang ketiga komoditi pertanian ya, yang sumbangannya tidak sampai 1% terhadap ekspor Kalimantan Tengah. Lalu bagaimana dengan potret importnya? Nah, pada kondisi Oktober 2023 ini, Kalimantan Tengah mengimpor senilai 2,37 juta US dollar. Jadi kalau dibandingkan dengan September 2023 mengalami penurunan 28,40%. Begitu juga kalau dibandingkan bulan yang sama tahun lalu turun 43,17%. Walaupun secara kumulatif import Kalimantan Tengah ini naik ya dibanding kondisi 2022, naik 36,44%. Ya. Pada Oktober 2023 ini ada dua sektor yang memberi sumbangan terhadap impor Kalimantan Tengah. Pertama migas ya. Ini biasanya bentuknya aspal. Nilai impor di Oktober 2023 ini sebesar 1,66 juta US dollar. Ya, mengalami penurunan kalau dibandingkan September 2023 ya turun 36,64% ya, termasuk juga kalau dibandingkan dengan kondisi yang sama tahun lalu. Nah, tapi sebaliknya industri pengolahan walaupun nilai impornya relatif lebih kecil 0,71 juta US dollar nilai importnya, tetapi dibanding bulan lalu import hasil industri pengolahan ini naik ya 2,9%. Ya, walaupun dibanding bulan yang sama tahun lalu juga sama seperti migas ya turun ya bahkan sampai 65,20%. Jadi kalau kita lihat porsinya memang pada Oktober 2023 ini 70,04% komoditi impor kita itu masih berupa barang migas ya, terutama aspal, dan hanya 29,96% yang berbentuk non migas yaitu hasil dari komoditi industri pengolahan. Ada beberapa komoditi yang banyak diimpor ya. Pertama aspal tadi, ini hasil migas ya. Jadi 70,04% dari total impor kita ya memang bentuknya aspal ya. Jadi hasil migasnya itu aspal. Nah, ini seluruhnya diimpor dari Singapura. Kemudian yang kedua katalisator ya, produk kimia. 18,57% dari total impor kita. Ini diimpor dari Jerman ya dan beberapa negara lain ya, biasanya juga Arab Saudi. Kemudian yang ketiga adalah perangkat pembangkit listrik ya. Dari total impor kita 6,33% itu berbentuk perangkat pembangkit listrik. Dan ini seluruhnya diimpor dari Malaysia ya. Di samping kita juga impor komoditi lain dari Malaysia. Sehingga memang Malaysia memberi sumbangan yang cukup tinggi terhadap impor Kalimantan Tengah. Nah, ini adalah potret yang menggambarkan nilai impor Kalimantan Tengah secara kumulatif ya. Grafik yang sebelah kiri menunjukkan nominal importnya, yang kanan kontribusinya ya sepanjang Januari Oktober baik tahun 2022 maupun 2023. Jadi kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kiri, total impor kita senantiasa mengalami peningkatan ya kalau dibanding 2022. Jadi grafik yang berwarna hijau lebih tinggi dibanding grafik yang berwarna kuning gitu ya. Itu terjadi baik pada impor terutama pada impor industri pengolahan ya yang naik 61,37%. Walaupun terjadi penurunan untuk impor migas ya, hasil migas terutama aspal ini ya, turun 0,27% ya, relatif tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan nilainya memang komoditi industri lebih banyak diimpor oleh Kalimantan Tengah dibanding komoditi aspal gitu ya. Pada tahun 2023 ini ya, sepanjang Januari Oktober 70% dari total impor kita itu bentuknya hasil industri. Sementara hanya 29,56% hasil migas. Jadi kalau kita perhatikan kontribusinya memang
kontribusi komoditi industri pengolahan ini relatif terus meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau kita bandingkan ya, nilai ekspor dan impor, maka kita akan memperoleh indikator yang disebut neraca perdagangan luar negeri. Pada Oktober 2023 ini, surplus perdagangan Kalimantan Tengah sebesar 335,27 juta US dollar. Jadi naik ya 60,39% dibanding surplus perdagangan bulan September 2023, tetapi turun 32,59% dibanding surplus perdagangan Oktober 2022 ya. Jadi memang secara tradisi kita selalu mengalami surplus, mengingat nilai ekspor kita memang masih sangat mengandalkan sumber daya alam yang nilainya jauh lebih tinggi dibanding nilai impor Kalimantan Tengah. Kita menginjak pada indikator terakhir, yaitu indeks pembangunan manusia kondisi tahun 2023. Sebelum saya menyampaikan berapa indeks pembangunan manusia Kalimantan Tengah, saya ingin sedikit menggambarkan tentang variabel atau indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks pembangunan manusia. Jadi indeks pembangunan manusia di Indonesia ini menggambarkan kondisi 3 dimensi, yaitu pertama dimensi kesehatan ya, yang diwakili oleh umur panjang ya, usia harapan hidup. Kemudian yang kedua dimensi pendidikan atau pengetahuan, yang diwakili oleh indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah. Dan yang ketiga dimensi kesejahteraan atau standar hidup layak, dimensi ekonomi, yang diwakili oleh indikator pengeluaran real per kapita yang telah disesuaikan dengan daya beli. Nah, dalam perkembangannya BPS selalu berupaya untuk menggunakan data-data terakhir yang relatif ya, digunakan untuk atau ditujukan untuk menambah kualitas data yang digunakan dalam penyusunan IPM. Misalnya usia harapan hidup ya, Pak, yang sebelumnya ya 10 tahun lalu kita menggunakan hasil sensus penduduk 2010, maka dengan adanya sensus terbaru ya, long form sensus penduduk 2020, maka data untuk mengukur usia harapan hidup itu kita ganti ya dengan sumber data terbaru ya, kita lakukan backcast sampai 2020 ya, sehingga diharapkan ini lebih menggambarkan kualitas ya, penghitungan usia harapan hidup di Indonesia. Hal yang sama juga kita lakukan untuk menghitung indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah ya. Ya, setiap tahun BPS telah melakukan kegiatan Susenas. Jadi survei terbaru itu adalah survei yang datanya digunakan ya untuk menyusun indikator harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah ya. Begitu juga untuk pengeluaran real per kapita ya. Kita juga menggunakan survei terbaru dari Susenas ya, yang diharapkan tentu lebih menggambarkan kondisi yang sebenarnya ya. Jadi intinya data IPM ini selalu diperbarui berdasarkan hasil sensus atau survei terbaru yang telah dilakukan oleh BPS. Lalu bagaimana kita memaknai IPM ya, indeks pembangunan manusia itu sendiri? Yang pertama biasanya kita melihat status IPM-nya ya. Status IPM ini menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode tertentu. Semakin tinggi status IPM, ini menunjukkan capaian pembangunan manusianya lebih baik. Biasanya ada 4 status ya, 4 kategori yang menjadi patokan dalam melihat status IPM suatu daerah atau negara. Dia dikatakan IPM-nya rendah kalau nilainya di bawah 60. Dikatakan IPM sedang kalau nilainya antara 60 sampai 70. Lalu dianggap tinggi jika nilainya 70 sampai
79 ya gitu ya. Dan sangat tinggi kalau nilainya di atas 80. Ini dilihat dari statusnya. Lalu yang kedua, biasanya IPM juga seringkali dianalisis dari perubahannya, kecepatannya, sejauh mana IPM suatu daerah mengalami peningkatan. Nah, ini memang lebih menggambarkan perubahan ya. Perubahan capaian pembangunan manusia dibanding waktu-waktu sebelumnya. Jadi semakin tinggi perubahannya, semakin tinggi kecepatannya, itu menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh suatu daerah atau negara juga semakin baik gitu ya, semakin sehat. Oleh karena itu memang IPM ini menjadi sangat penting karena indikator ini juga digunakan oleh pemerintah dalam rangka melakukan evaluasi dan perencanaan pembangunan, terutama dalam hal pembangunan manusia. Nah, berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan menggunakan data-data tadi, maka IPM Kalimantan Tengah 2023 ini tercatat sebesar 73,73. Nah, ini masuk kategori tinggi ya. Sesungguhnya IPM Kalimantan Tengah ini sudah masuk kategori tinggi sejak tahun-tahun sebelumnya ya. Bahkan dari sebelum 2020 juga masuk kategori tinggi. Ya. Jadi dari 4 dimensi tadi ya, usia harapan hidup saat lahir Kalimantan Tengah ini sebesar 73,54 tahun ya. Naik gitu ya. Rata-rata lama sekolah 8,73 tahun, harapan lama sekolah 12 tahun, dan pengeluaran real per kapitanya 11.878.000 per kapita per tahun. Nah, ini adalah indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM sehingga IPM Kalimantan Tengah tercatat sebesar 73,73. Nah, yang perlu dilihat adalah selain statusnya sudah masuk kategori tinggi, ternyata rata-rata pertumbuhan per tahunnya juga mengalami kenaikan ya yang relatif lebih tinggi daripada rata-rata pertumbuhan per tahun-tahun sebelumnya. Jadi sepanjang 2023 ini ya, di mana 2020 tercatat 72,62, 2023 73,73, sehingga rata-rata per tahunnya 0,51%. Nah, ini lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan per tahun periode 2020-2022 ya. Ini juga menunjukkan bahwa upaya pembangunan manusia di Kalimantan Tengah relatif lebih cepat ya dibanding tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini secara rinci saya perlihatkan perkembangan dari masing-masing indikator penyusun IPM Kalimantan Tengah. Pertama, usia harapan hidup ya. Kalau kita perhatikan grafik yang sebelah kanan, yang paling atas itu grafiknya terus mengalami peningkatan ya. Bahkan terlihat lebih cepat ya dibanding grafik yang di bawahnya, yaitu harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah ya. Nah, ini dengan adanya peningkatan di usia harapan hidup, ini juga bisa disimpulkan bahwa program kesehatan ya, terutama ibu dan anak ya di Kalimantan Tengah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Kemudian indikator yang kedua, harapan lama sekolah. Ini biasanya dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas ya. Untuk Kalimantan Tengah kondisi 2023 ini adalah 12,76 tahun. Artinya harapan lama sekolah anak-anak kita usia 7 tahun ke atas itu adalah tamat SMA ya. Ini juga cenderung naik ya, walaupun kenaikannya lebih landai ya dibanding usia harapan hidup. Kemudian indikator lain di dimensi pendidikan adalah rata-rata lama sekolah. Nah, ini diukur untuk mereka yang berusia 25 tahun ke atas ya. Pada kondisi 2023 ini rata-rata lama sekolahnya sebesar 8,73 tahun. Artinya ini baru menginjak SMP ya, SMP kelas 2, kelas 3 gitu ya. Memang ini adalah generasi yang lebih tua ya, sehingga memang terlihat bahwa ketika mereka menginjak usia sekolah, kondisi pendidikannya berbeda dengan anak-anak ya 7 tahun ke atas yang tergambar dari harapan lama sekolah tahun 2023 ini ya. Jadi memang ada perbedaan generasi.
Indikator dimensi berikutnya adalah indikator pengeluaran real per kapita per tahun yang telah disesuaikan ya dengan kemampuan daya beli. Ini juga menunjukkan peningkatan ya dari 11.458 di tahun 2022 menjadi 11.878.000 ya di tahun 2023 ya. Jadi ini tentu sejalan dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi ya, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan sebagainya. Ya, dengan adanya kenaikan 4 indikator penyusun IPM ini tentu berdampak pada kenaikan IPM yang terjadi seperti yang saya gambarkan sebelum ini. Nah, kalau kita rinci lebih dalam, ya, sejauh mana IPM yang terjadi di kabupaten kota ya di seluruh Kalimantan Tengah. Ini grafiknya menggambarkan atau petanya menggambarkan warna hijau dan ada satu yang hijau tua. Ini menunjukkan bahwa yang hijau tua ini statusnya sangat tinggi ya, di atas 80. Yang hijau ini statusnya tinggi ya. Jadi 70 sampai 79. Yang sangat tinggi itu Kalimantan tentu adalah ibu kota ya. Palangkaraya nilainya 81,95. Sementara sisanya di 13 kabupaten lainnya statusnya di atas 70 tetapi di bawah 80 ya. Yaitu status tinggi ya. Nah, ini juga perkembangan yang sangat baik mengingat tahun sebelumnya masih ada kabupaten yang relatif masih masuk kategori sedang gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan dari kecepatannya ya, Murung Raya, Kapuas, dan Gunung Mas itu adalah kabupaten yang pertumbuhan IPM-nya relatif paling tinggi di antara 11 kabupaten kota yang ada. Murung Raya pertumbuhannya mencapai 1,11% per tahun, Kapuas 0,95% dan Gunung Mas 0,94%. Jadi relatif lumayan gitu ya untuk pertumbuhan IPM. Tetapi ada juga kabupaten yang mungkin karena nilainya relatif sudah tinggi atau perkembang pembangunan IPM-nya relatif ya tidak semaju atau tidak secepat daerah lain ya, maka ada juga kabupaten kota yang pertumbuhannya lebih rendah dari yang lain. Yang pertama Palangkaraya, ini pertumbuhannya relatif rendah. Ini kalau kita perhatikan nilai IPM-nya yang sudah 81,59 tentu agak berat ya bagi Palangkaraya untuk meningkat lebih cepat karena memang sudah sangat tinggi gitu ya. Tetapi untuk Seruyan dan Katingan ya, pertumbuhannya memang relatif lebih rendah. Walaupun kedua kabupaten ini sudah masuk kategori tinggi ya. Jadi mungkin tidak secepat kabupaten lain tetapi sedikit banyak kedua kabupaten ini pun mengalami peningkatan ya. Tentu 8 kabupaten lain ya berada di antara pertumbuhan 0,6 sampai 0, atau sampai 0,9 ya. Jadi relatif mengalami peningkatan seluruhnya ya. Tidak ada yang tumbuh negatif. Ya, ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Kalimantan Tengah secara rata-rata memang sudah lebih baik ya. Apalagi sekarang seluruh kabupaten sudah berstatus tinggi dan ada satu kota yang statusnya sangat tinggi. Nah, kalau kita simak dari angka-angka IPM tadi, maka secara ringkas ya, saya bisa sampaikan bahwa mulai tahun 2023 ya, ini BPS memang telah melakukan pemutakhiran sumber data ya, terutama untuk indikator usia harapan hidup yang tadinya menggunakan data tahun 2010 ya, hasil sensus penduduk 2010, yang sekarang kita sudah menggunakan hasil sensus terbaru 2020 ya, terutama sensus yang sudah menggunakan data detail ya melalui long form yang sudah kita lakukan tahun lalu ya. Sehingga
Usia harapan hidup yang digunakan tentu lebih menggambarkan kondisi terkini. Lalu yang kedua, IPM Kalimantan Tengah ini tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2023 mencapai 73,73 atau tumbuh 0,77% dibanding kondisi 2022. Nah, pertumbuhan IPM 2023 lebih tinggi dibanding tahun 2022. Begitu juga kalau kita perhatikan rata-rata pertumbuhan per tahunnya, selama 2020 sampai 2023, rata-rata per tahunnya lebih tinggi dibanding 2020 sampai 2022. Nah, ini tentu didukung ya oleh adanya peningkatan pada seluruh indikator pembentuknya, ya baik terkait kesehatan, pendidikan maupun kesejahteraan. Kemudian hal lain yang bisa saya sampaikan adalah dari 14 kabupaten kota di Kalimantan Tengah, sebanyak 13 kabupaten berstatus IPM tinggi dan ada satu kota yaitu Palangkaraya berstatus IPM sangat tinggi. Kemudian berikutnya adalah selain Katingan, pertumbuhan IPM 2023 ya untuk seluruh kabupaten kota di Kalimantan Tengah ini lebih tinggi ya pertumbuhannya dibanding dengan rata-rata pertumbuhan per tahun selama periode 2020-2022. Ya, pertumbuhan IPM tertinggi dicapai oleh Kabupaten Murung Raya ya sebesar 1,11%. Tetapi walaupun Katingan berada di bawah rata-rata pertumbuhan per tahun seluruh kabupaten, Kabupaten Katingan juga masih menunjukkan pertumbuhan yang positif ya terhadap nilai IPM-nya. Nah, ini juga menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelum. Demikian saya kira beberapa hal ya yang dapat saya sampaikan pada rilis hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.